Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan melanjutkan seri firman Tuhan yang kita akan lewati bersama-sama selama 4 minggu uh, berjalan ini. Jadi ini minggu yang kedua berbicara tentang bagaimana Tuhan merancang kita di dalam hubungan. Nah, sebelum saya melanjutkan, uh, saya mungkin punya pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh anak saya gitu. Dad, pernah punya teman atau orang atau foto bareng sama selebriti nggak gitu ya. Lalu saya tanya, selebriti itu apa? Ya seenggaknya kayak ada 1 juta followers lah gitu, katakan kira-kira gitu. Oke, saya bertanya kepada saudara, saudara apakah pernah gitu ya punya atau foto bareng gitu ya? Saya bilang sama sama anak saya, mungkin kalau yang 1 juta ya saya nggak ngecek sih orangnya gitu ya, saya tahu. Tapi saya bilang yang 1 juta nggak ada, tapi ada yang aku tahu, yang banyak banget ya. Itu keranjang belanjanya di toko online, udah 999 plus, belum di check out juga. Gitu ya. Oke, berapa saudara yang kayak gitu ya? Oke, kita punya list belanjaan belum di check out gitu ya. Well, it's okay. Saya bilang, oke, mungkin saya bilang sama saya, mungkin tahun 2000 akhir 2022, saya bilang saya punya kesempatan foto bareng. Foto bareng dengan fotonya Bill Gates, saudara. Bukan Bill Gates, tapi fotonya Bill Gates, gitu ya. Kebetulan saya pergi ke Seattle, dan di Seattle itu ada sebenarnya di Microsoft, headquarter-nya ada di Seattle. Kebetulan teman SMA saya, teman yang menjangkau saya sebenarnya kerja di Microsoft gitu. Lalu memang ada tur kantor, ada tur tempat experience center. Lalu saya diajak tur ke sana. Saya bilang, wah saya kapan lagi kesempatan foto bareng sama fotonya Bill Gates gitu ya. Jadi this is the founder-nya. Tapi satu yang kenapa saya sampaikan ini adalah, well sometimes kita berpikir, oh kalau kita tahu selebriti atau tahu seseorang, kita foto gitu ya. Saya jujur pernah saudara foto, mas mau diposting gitu, saya pikir dulu, kayaknya kalau saya posting lalu saya tag orangnya gitu kan, yang like banyak banget gitu. Tapi saya sadar juga bahwa saya foto orangnya, foto bareng, saya upload fotonya pun, saya tag orangnya pun, tidak berarti saya kenal dia dengan baik, gitu ya. Bahkan waktu saya pikir, kayaknya kalau nggak saya posting malah saya mungkin bisa membangun hubungan yang lebih meaningful dengan orang tersebut, karena saya tidak menganggap dia sebagai selebriti. Tapi karena saya menganggap dia sebagai seorang pribadi, itu ya, yang saya bisa kenal. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang following, gitu ya. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Kristus. Dan ini saya mau bilang kabar baik atau kabar buruk. Ya. Kabar baiknya adalah di dalam mengikuti Kristus ada harganya. Ada harga yang dibayar. Tetapi apa yang kita dapatkan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayar. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 58, dan kemudian kita loncat sedikit ke ayat hampir terakhir bagian waktu Yesus bicara, dan kemudian kita akan berdoa. Saya boleh mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri untuk membaca bersama-sama. Ini akan kita lakukan bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, saya juga akan baca bersama-sama, lalu kita akan berdoa. Oke? Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku
akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar kau menyingkapkan ke dalam hati kami akan pengenalan yang kau berikan bagi kami, untuk kami mengenal engkau, untuk kami berjalan di dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus. Tuntun kami Tuhan, ajar kami mendengar firman-Mu, dan ubahkan hati kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita belajar 3 hal, bahwa di dalam kehidupan kita akan belajar mengenai apa sih artinya mengikuti. Kemudian harganya untuk mengikuti, dalam hal ini mengikuti Tuhan. Dan kemudian dalam aplikasinya, waktu kita mengikuti Tuhan, ada hal juga yang kita belajar untuk berhenti mengikuti. Jadi waktu kita following something, we have to unfollow another thing. Gitu ya. Nah, kita akan belajar what is the meaning of following. Tadi dikatakan murid-murid dengar perkataan Yesus, sebenarnya bukan hanya murid-murid, banyak orang yang mendengar perkataan Yesus. Orang banyak berkata, ini susah gitu ya. Ini kayaknya nggak gampang dicerna, bukan hanya sekedar nggak gampang dicerna, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang ofensif. Dan sebagian dari mereka yang mendengar waktu itu berhenti ngikutin Yesus. Berarti sebelumnya, somehow, somewhere, di dalam perjalanan mereka ngikutin Yesus. Lalu mereka berhenti. Gitu ya. Nah, sebenarnya panggilan yang Yesus lakukan pertama kali, dia berkata begini sama murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Come follow me, I will make you fishers of men. Dan respon murid-murid waktu itu, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi murid-murid yang dipanggil pertama-pertama adalah nelayan, ya Simon Petrus. Jadi respon mereka tinggalin jalannya lalu dia ikutin Yesus. Kalau hari ini mungkin kalau ditanya, follow aku dong. Bukan pertanyaan berikutnya, akunnya yang mana ya? Gitu ya. Benar nggak? Follow dong gitu ya. Akun IG-nya apa? Atau akun sosmednya apa? I will follow you gitu ya. So sederhana klik, betul ya? Well, that might be part of it ya. Tapi kata follow waktu pertama Yesus bilang ikut aku, jauh berbeda dengan apa yang kita pikir hari ini, following gitu ya. Dan waktu itu respon dan memang secara sederhana saya ikutin, kemana engkau pergi, apa yang kau ajarkan. Ingat ini nggak ada sosial media gitu ya, tulisan dalam bentuk buku nggak banyak. Jadi waktu dibilang ikut aku, dia mau mengikuti kemana Yesus pergi. Buat kita hari ini, Yesusnya nggak berjalan di bumi lagi, ya kan? Tetapi Roh Kudusnya tinggal di dalam kita, dia menuntun kita. Itu bagian dari perjalanan mengikuti Tuhan. Tapi there is something more than just like that. Saya mau ngajak kita bersama-sama. Jadi waktu Yesus bilang, mari ikutlah aku, itu sebuah panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk sebuah hubungan. So in discipleship, the calling yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, panggilan menjadikan murid, panggilan menjadi murid adalah panggilan kepada hubungan. Karena apa? Karena Tuhan panggil mereka jalan sama Yesus, kira-kira ini benar-benar jalan sama-sama, bangun hubungan, kenal satu sama lain, lebih mengenal bukan hanya secara pengajaran, filosofi, tapi juga mengenal pribadinya. Berapa dari saudara di sini pernah melakukan perjalanan bareng, ya boleh dengan keluarga atau dengan teman gitu ya, yang perjalanannya cukup lama gitu ya. Di situ kita kenal lebih jauh, betul ya?
yang tadinya ketahuan nih, tidurnya nggak ngorok, ini ternyata ngorok gitu ya. Nggak bisa tidur gara-gara teman tidurnya ngorok. Atau misalnya, wah ternyata teman yang ini nggak bisa makan yang pedes, ternyata ini bisa makan pedes. Kita kita harus melakukan banyak adjustment, betul ya? Nah, di dalam perjalanan kita mengenal Tuhan, ada hal-hal yang kita perlu melakukan adjustment untuk kita bisa mengenal. Dan itulah dibutuhkan relationship. Karena relationship nggak bisa borongan, semuanya sekali jalan. Kita perlu sedikit setiap hari bangun hubungan, gitu ya. Jadi discipleship is relationship, pemuritan adalah hubungan, hubungan yang gimana dan dengan siapa. Pertama hubungan dengan Tuhan. Jadi pemuritan itu ngikutin Yesus adalah hubungan itu dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan orang percaya lainnya. Murid-murid ngikutin Yesus di waktu yang bersamaan, murid-murid juga punya, kalau kita baca di Alkitab, mereka punya konflik satu sama lain. Mereka ada yang kayak gini, "Tuhan nanti kalau engkau berkuasa ya, boleh nggak saya di sebelah kiri sama sebelah kanan?" Tempatnya cuma ada 2 gitu kan. Loh, ya kita yang lain di mana dong di belakang gitu kan. So ada konflik. Jadi Tuhan harus mengkoreksi mereka. Atau ada bagian, well saya percaya yang ditulis di Alkitab ada konflik-konflik juga yang nggak tertulis gitu ya. Yang mereka juga, wah Tuhan ini mereka punya argue dan sebagainya. Tetapi bagian dari pemuritan ini juga adalah panggilan untuk membangun hubungan dengan orang percaya lainnya. Kemudian panggilan pemuritan juga panggilan untuk membangun hubungan dengan orang yang terhilang. Saya percaya apa yang Yesus lakukan, Yesus makan dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai. Kalau boleh saya kasih ilustrasi dikit ya. Jadi kalau di zamannya Yesus waktu itu, waktu Yesus pergi kepada orang terhilang, dan kalau saudara baca di Lukas terutama, di Injil dikatakan, dia makan dan bersekutu dengan orang-orang terhilang dan pemungut cukai. Ya. Jadi kalau kalau dikasih spektrum kira-kira, di sisi sebelah sini itu orang Farisi yang pokoknya tahu Taurat banget buat orang mereka waktu itu. Ya kemudian spektrum yang di sebelah sini ini orang berdosa nih, gitu ya, yang parah dosanya. Ya kira-kira kebanyakan orang ya di antara inilah, gitu ya. Tapi kategori mereka, ini orang Farisi, ini orang berdosa, dan pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu di sebelah sana tuh jauh banget, gitu ya. Dia udah hidupnya berdosa, mengeksploit kita, dia pajekin kita, dia hidup kaya, kita hidup susah. Jadi buat mereka orang berdosa itu pokoknya udah berdosa di sini tuh, orang Farisi di sana berdosa, itu pemungut cukai itu sana tuh. Tapi Tuhan tetap pergi mendatangi pemungut cukai. That's how loving God is. Jadi panggilan buat kita juga bahwa ketiga hal ini, hubungan dengan Tuhan, dengan orang percaya, dan dengan orang terhilang. Jadi that's the call for us as a disciple. Discipleship is relationship. Jadi definisi kita buat pemuritan, just as apa yang kita as simple as possible adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang percaya lainnya, dan hubungan dengan orang terhilang. So, what does it mean? Following Jesus. Lalu kita baca di Alkitab, murid-murid jalan sama Yesus, tanya, mereka berdiskusi. Kalau saya boleh bagikan kepada kita bahwa this the call in discipleship, in knowing God, is communion with God daily. Kita dipanggil untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Saya menggunakan istilah communion with God daily. Saya cari terjemahan bahasa Indonesianya komuni, gitu ya. Buat kita mungkin sebagian dengan konteks religious background kita mungkin, loh komuni itu punya pengertian yang sempit hanya sebatas waktu kita melakukan perjamuan kudus, betul ya? Ada kita mungkin punya pemikiran seperti itu, tetapi yang penggunaan katanya pada awalnya ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Sebuah konsep yang mengacu kepada hubungan yang dekat, di mana kita mengenal satu sama lain, baik itu dalam hal ini kita hubungan dengan Tuhan, baik itu melalui doa, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan, baik itu melalui pujian dan penyembahan, baik itu melalui struggle kita. Saudara pernah struggle, Tuhan suruh lakukan sesuatu, tapi kayaknya enggak deh gitu ya. Aduh enggak deh gitu. Saudara pernah seperti itu? Oke.
itu bagian dari hubungan dengan Tuhan. Dan yang menariknya, communion with God ini bukan sesuatu yang, eee, sekedar informasi seperti tadi. Kalau saya mau kenal seseorang, nggak cukup cuma, ya kalau ini mau selebriti atau nggak selebriti, nggak cukup hanya saya foto dia, kita posting di IG sama gitu ya, fotonya barengnya banyak gitu ya, udah selesai, enggak. Kita perlu mengenal lebih dalam, bangun hubungan. Jadi bukan sekedar informasi tentang orang itu, tetapi bagaimana kita bangun hubungan. Di dalam hal communion with God, kenapa, kita diingatkan untuk daily setiap hari? Karena ada faktor regularity, kita perlu melakukannya secara reguler, Saudara. Jadi kalau misalnya, Saudara bayangkan, Saudara, Anda punya teman dekat atau ya kalau dalam hal ini yang suami istri mungkin pasangan Anda, gitu ya. Kalau seandainya kita teman dekat, tetapi nggak pernah kontekan, hari-harian nggak pernah WA, nggak pernah ini gitu ya, nggak tahu apa yang terjadi sama hidupnya, gitu ya. Sebenarnya kita bisa bertanya, "Saya kenal orang ini atau enggak sih?" Gitu ya. Bayangkan Saudara kalau misalnya, mungkin suami istri enggak ya, mungkin sama teman gitu, Saudara pikir ini teman dekat, eee, tentu chat-nya juga kalau, "Hai, apa kabar?" Gitu ya. Saudara pasti tahu what going to say next, gitu ya. Karena ini orang yang kita kenal. Tapi kalau kita nggak kenal dekat, kita harus cari, aduh apa ya topik bahasan berikutnya, betul nggak? Saudara pernah yang ketemu sama orang yang, aduh mau ngobrol apa nanti ya? Gitu ya. Tapi kalau sama orang yang udah kita kenal dekat, ngobrol apa nanti ya? Kita kan nggak pernah punya planning kan. Ini agenda, saya nggak pernah sih ya. Maksudnya sama istri saya, oke ini agenda kita mau ngobrol apa ya hari ini kalau dating? Enggak kan? Ya dating ya, ya pergi aja, just go out, just sit down, and then we'll figure out something what to talk, gitu ya. Bagi yang lagi dating, nggak harus bikin agenda ya, oke. Artinya wah ini nggak harus bikin rundown Saudara. Tapi pada intinya, kalau kita mau membangun sama Tuhan, kita perlu membangunnya setiap hari, simple. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, just take the first 5-7 minutes of your morning, berdoa, atau malam hari, saya mengajak Saudara, lakukan as simple as ya 5-7 minutes. Kalau Saudara jarang melakukannya, it's gonna be beautiful. Mungkin 5 menit, 7 menit pagi hari yang Anda lakukan akan membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara berbeda. Karena apa? Karena bangun hubungan sama Tuhan. Waktu saya bilang daily, ini sesuatu yang rutin kita lakukan dan ini mentransformasi kita. So both things this waktu kita build relationship. Yang pertama daily, entah ada problem, nggak ada problem, kita belajar untuk membangun hubungan. Yang kedua, communion with God should be done. Oke, kayaknya kelewat ya, Peter. Boleh tolong balikin nggak? Slide yang communion with God. Yang kedua, communion with God bukan cuma daily, tetapi kita learn to have communion with God timely. Timely maksudnya gimana? Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita, kita perlu Tuhan. Yang istilahnya kalau manggil Tuhannya bukan Tuhan tolong gitu ya. "Ini Tuhan tolong!" Gitu ya. Pernah nggak Saudara seperti itu? Saya punya waktu-waktu, eee, dalam kehidupan saya seperti itu. Saya pernah, berenang di laut, ke bawah arus ya, nggak bisa balik di Pelabuhan Ratu, Saudara. Saya bisa berenang, jago banget enggak, tapi lumayan. Saya berusaha balik, ombaknya gede, nggak bisa balik 3 jam, saya pikir saya masih bisa, udah nggak berusaha balik dan nggak ada safety, nggak ada ya yang nolonginnya nggak ada. Itu Tuhan tolong, dari bisa ngomong Tuhan, teriak sama orang di pantai sana, "Tolong!" Gitu ya. Sampai kadang kan mereka bisa berpikir, "Oh ini orang bisa berenang," jadi ya terserah aja dia mau berenang. Tapi saya udah nggak bisa balik, jadi saya udah tolong gitu ya. Saya udah bilang, "Tuhan tolong!" Gitu. Udah sampai nggak ada suaranya. Ya, saya udah berenang, terus berusaha nggak nyampe-nyampe, udah deket tapi ke bawah balik lagi. Saya bilang gini, "Tuhan ini saya udah last."
ya. Udah nggak punya tenaga lagi, waktu itu biasa berenang pasti pakai kaos singlet, terus pakai celana berenang gitu ya. Celana apa ya namanya, bermuda gitu. Lalu saya bilang, "Udah nih, saya udah lepas kaos singlet saya udah ini untuk mengurangi berat," gitu kan. Akhirnya saya lepasin celana, tinggal celana dalam untuk survive gitu kan. Saya bilang, "Nih Tuhan, saya survive," gitu. Udah nih, saya udah dengan terakhir saya bilang, "Nih Tuhan, saya udah nggak sanggup," gitu ya. Pas saya bilang, "Tuhan, saya udah nggak sanggup," ternyata ada orang yang dari tadi mau nolongin saya, tapi dari sisi sebelah kiri saya nggak lihat, gitu ya. Dan begitu ombaknya turun, saya bilang, "Saya udah, nyerah," gitu. Yang nolongin saya di sebelah pakai ban dalam Vespa, kalau saudara tahu ban dalam Vespa kecil banget gitu ya. Lalu begitu ngeliat itu ban dalam Vespa, saya bilang, "Aduh Tuhan Yesus, thank you banget Tuhan," gitu kan. Haleluya, pokoknya saya udah bilang haleluya paling kenceng mungkin ya gitu ya waktu itu. Haleluya Tuhan, thank you Jesus gitu. Lalu dia bilang, "Ayo berenang sama saya," ke sana gitu orang nolongin saya. Oke. Dan singkat cerita, orang itu tolongin saya, by the way bertiga saya sama teman saya, tiga-tiganya ke bawah arus. Orang itu datang, ambilin satu, terus balik lagi gitu ya. Saya yang terakhir gitu. Waktu sampai di pantai itu saya pikir, "Udah, kapan lagi udah mau teriak, udah segitu ya." Saya jalan, lutut saya udah nggak kuat jalan. Jadi ya merangkak gitu ya. Mau merangkak itu saya pikir saya masih bisa merangkak, ternyata waktu langkah yang kedua, sikut saya juga udah nggak bisa nahan badan saya. Jadi gitu ya, bener-bener itu flat di air gitu ya. Saya ingat kalau sudah nonton film itu orang digeret gitu ya. Nah itu saya gitu ya. Jadi sampai sana terus dibalikin gitu, terus orang-orang pada ngeliatin, "Aduh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan." Dan saya udah nggak tahu doa apa gitu ya. That's a timely situation buat saya. Waktu yang tepat waktunya Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu dengan saudara. Saudara mungkin waktu punya event-event di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan ini mungkin waktu yang saya udah nggak bisa lagi, saya udah mentok. Saya perlu Tuhan. That's juga oke. Tapi tentu kalau kita mau membangun hubungan yang meaningful, kita nggak bisa lakukan itu dengan seseorang, betul nggak? Saya cuma telepon orang ini, saudara bayangin kalau saudara punya, well, ada sih tapi saya belum pernah ya, ada orang yang kayak gini, "Oh dia nelpon nih kalau lagi butuh duit, minjem," gitu ya. Saya nggak tahu sih ada yang seperti itu. Jadi, wah kalau dia nelpon kayaknya mau ngangkat susah gitu ya, aduh nggak niat, saudara ada gitu ya. Jadi ada pernah istilahnya gini, kalau kita membangun hubungan sama orang, kalau kita cuma lagi butuh aja, hubungan kita menjadi tidak meaningful. Karena apa? Karena kita punya tendensi untuk memanfaatkan orang itu. Kita menggunakan hubungan kita untuk kepentingan diri kita. Saya mau encourage kita, have communion with God, daily and timely. Daily yang sederhana, just keep doing it. Beberapa dari kita mungkin berdoa, sebenarnya sesederhana orang Kristen tuh, Yesus kasih kita apa, waktu kamu makan, kira-kira jangan lupa berdoa gitu ya. Kita bisa lupa berdoa, tapi kita kan nggak lupa makan, bener ya. Jadi ya as simple as waktu kita berdoa. Saudara bayangin, saudara kita nggak bisa kan doa gini, "Tuhan saya berdoa ya makan pagi ini buat nanti makan siang, buat nanti makan malam, buat besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, buat sebulan ya Tuhan," oke. Jadi nanti kalau sebulan depan saya baru ketemu lagi, saya berdoa makan lagi. Kan kita nggak bisa kayak gitu saudara, betul nggak? So we need to build relationship daily and timely. Waktu time-nya kita perlu Tuhan. Kabar baiknya adalah dia selalu tolong kita. Sekalipun kita agak-agak yang daily-nya kita mungkin miss gitu ya. That's okay. Saya mau dorong kita, let's keep build relationship. Dia tidak judge kita karena dia mau have a communion with us. Dia mau punya hubungan dengan kita. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3 dikatakan, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Ini sebuah panggilan yang Mazmur bilang, "Aku kangen banget." Saya selalu bilang sama orang-orang yang saya bimbing, saya muridin, kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak berdoa, kalau dari perspektif legalistik, "Udah baca Alkitab belum? Udah doa belum? Aduh saya feel guilty nih nggak berdoa, nggak baca Alkitab." Tapi kalau dari perspektif relationship, kalau kita nggak berdoa, nggak baca Alkitab, kita harusnya rasanya kangen, betul ya? Kalau nggak ketemu istri, nggak ketemu anak gitu, make a phone call, aduh kita harusnya nggak feel guilty, kita harusnya feel, "Aduh aku kangen nih," gitu ya.
nggak ketemu lama nih, I just wanna hang out, sit down gitu ya. That's what relationship is. Saya berharap saudara melihat itu di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, let me give you illustrations with this. Yang namanya parfum itu, eee, mungkin ya ada berbagai jenis, saya nggak akan bilang teknisnya, tetapi kira-kira seperti ini. Bahan baku utamanya mungkin hanya 1-3% yang ada di dalam botol itu. Sisanya adalah pelarut sebenarnya, solvent. Gunanya untuk apa? Untuk membuat ya menjadi media untuk dia menyebar dengan lebih baik, kemudian menempel di objek yang seharusnya dia menempel dan sebagainya. Tetapi dengan yang 1-3% ini justru membuat manfaatnya jauh lebih besar daripada yang sebagian besar itu, gitu ya. Jadi botol istilahnya solvent pelarutnya itu mungkin harganya nggak terlalu gimana banget, tetapi karena dengan adanya 1-3% ini jadi sangat berharga. Oh, dalam banyak hal hubungan sama Tuhan itu mungkin sedikit singkat gitu ya kita sama Tuhan. Eee, Kalau misalnya saya bayangin kalau kita hubungan sama Tuhan, saya 24 jam berdoa berdoa aja, baca Alkitab aja, nggak berinteraksi dengan orang lain, saya lebih kenal Tuhan, mungkin manfaatnya nggak terlalu banyak buat diri saya dan juga buat orang sekitar gitu ya. Tetapi waktu saya melakukannya setiap hari mungkin, singkat, sederhana, tapi itu justru membuat yang 24 jam hidup saya menjadi berbeda. Karena apa? Karena yang satu ya waktu singkat itu membuat segala sesuatu yang saya lewatin harinya berbeda. Kita bisa menghadapi tantangan yang berat, tapi kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat, eee, mujizat terjadi dalam hidup kita. Einstein bilang gini, "Kita bisa lihat hidup kita, segala sesuatunya itu nggak mujizat, tapi juga kita bisa lihat segalanya yang kita lewatin hidup ini mujizat." Kalau kita jalan sama Tuhan, kita bisa lihat banyak dalam kehidupan kita, itu mujizat. Ada waktu dalam kehidupannya, "Kok kamu bisa kayak gitu ya?" "Iya, mujizat Tuhan." "Kenapa?" "Ya kan ada Tuhan." "Oh itu kebetulan." Pokoknya ada orang yang convince saya, "Itu semua kebetulan." Saya bilang, "Enggak kebetulan." Waktu saya, eee, di jujur saudara, itu waktu saya diselamatkan itu, saya di ini, itu kakak saya, saya cerita kakak saya, karena saya berat sama kakak saya. Kakak saya itu waktu saya dibawa arus, nggak bisa balik, kakak saya bilang gini, "Wah pokoknya kalau udah sampai nih di sini nih, mau gua omelin seomel-omelnya gua bisa marah," gitu kan. "Wah kalau dia nggak balik gua ngomong apa sama papa mama," gitu kan. Itu begitu saya balik, kakak saya tuh wah langsung peluk cium, "Wah gila, wah kamu hidup," gitu kan. Saya juga wow, ini apa, wah that's something yang wow banget gitu. Dan that's how sebenarnya kalau 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 istilahnya orang lihat, wah itu, kakak saya lihat itu mujizat ya, mujizat Tuhan. Kalau orang lihat, "Oh, itu ada orang yang bantuin nolong, safety," gitu ya. Saya bilang, kakak saya, "Nah, kalau," dan sampai hari ini kita semua nggak tahu, setelah kita semua diselamatin, orang itu nggak tahu di mana gitu ya. Dicari orangnya, kita mau bilang thank you nggak ketemu, dicari-cari, well, at least masih thank you gitu ya, tapi orangnya nggak ada. Jadi kalau ya itu random guy gitu ya, tapi enggak juga, itu apa? Itu mujizat Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita have that 1%, just 1-3% dari sisi hubungan kita sama Tuhan, itu membuat hari kita menjadi berbeda. Saya mengajak kita, let's have communion, bangun hubungan sama Tuhan setiap hari, dan juga di waktu-waktu yang krisis, berseru aja sama Tuhan, dia pasti ada. Amin. Yang kedua, waktu kita mengerti bahwa mengikuti Yesus itu lakukannya setiap hari, juga ada di waktu-waktu yang susah. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa mengikuti Tuhan itu ada harganya. Ada harga yang kita bayar waktu kita mau mengikuti Tuhan. Hari ini mungkin kalau kita following someone, ngikutin seseorang, sesemudah ya klik like, ya, klik komen gitu ya. Wah, thank you, wah keren gitu kan. Wah, ini apa share atau whatever ya, subscribe. Well, di bagian porsinya mungkin kita tahu tentang orang itu, tetapi apakah kita tahu benar-benar? Belum tentu, Saudara. Benar nggak? Jadi, kalau kita mau membangun hubungan, kita mau mengikuti seseorang, mengenal seseorang,
ada harga yang dibayar. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita dengarnya, buat kita hari ini kayaknya firmannya ngeri, ya. Ini kanibalisme atau gimana? Waktu kita baca ini tentu kita tahu, Yesus nggak sedang berbicara tentang kanibalisme di sini. Dia tidak berbicara tentang daging tubuhnya secara fisik. Karena kita tahu kayaknya nggak make sense. Buat orang Israel itu lebih ofensif lagi. Karena apa? Practically berapa mungkin saya ada teman-teman yang dari suku di mana apa aja bisa dimakan, gitu ya. Selama dia bergerak ada kakinya ditangkap bisa dimakan gitu ya. Well, buat mereka enggak, makan ini enggak cuma bisa hidup ya, kategori makanannya begitu detail. Enggak semua boleh dimakan, dipegang pun enggak boleh, gitu ya. Artinya buat mereka apa yang Yesus bilang ini begitu ofensif kalau saudara baca tadi, banyak yang ninggalin Tuhan. Yang Yesus maksud waktu dia bilang, "Kalau kamu nggak makan tubuhku dan minum darahku," yang Yesus katakan sebenarnya Yesus bilang, "Seperti aku hidup dari Bapa, demikian waktu kamu makan dagingku, kamu juga akan hidup." Artinya, sewaktu kita mempercayai Kristus, disitulah kita hidup. Dan waktu Yesus bilang, makan daging, Yesus mengacu kepada kisah di mana orang Israel itu hidup di padang gurun 40 tahun. Mereka hidup dari roti mana yang turun dari surga. Jadi waktu Yesus bilang di sini, roti kehidupan daging ini bukan sesuatu yang tentang makanan, tapi berbicara tentang kehidupan. Let me give this, bahwa waktu dia bilang, I will just skip this bentar ya. I'll give a highlight. Jadi Yesus bilang ini, setelah dia memberi makan 5.000 orang, semua orang terpesona, wah makan kenyang nih gitu ya. Istilahnya free, makan siang ya, makan yang free nih gitu. Terus mereka pikir, wah ikutin Yesus nih. Nah ceritanya waktu itu Yesus menyeberangi Danau Galilea. Nah murid-murid naik kapal tapi Yesus lewat jalan di atas air gitu ya. Setelah diseberang, mereka bilang gini, oh Tuhan, kita udah makan roti yang kemarin, tolong dong kasih lagi. Kasih kita roti lagi. Buat yang hari ini dong, kita mau makan lagi gitu ya. Terus Yesus bilang, aku ini, I'm the bread gitu. Nah kalau kita lihat, mereka bilang roti. Nah saya just give a little bit statistic. Dengan harga beras yang ada sekarang, saya nggak tahu persentasinya ini tahun 2022. Jadi kalau kita kebutuhan rumah tangga kita bikin presentasi gitu ya, mungkin sekitar 41%-nya buat makanan. Plus yang lain-lainnya, ya ada transportasi, mungkin kesehatan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Jadi dari sisi persentase tidak begitu besar. Tetapi untuk orang waktu itu berbicara tentang makanan, kira-kira sebenarnya sekitar 85% penghidupan mereka itu uang, kalau mereka dapat uang, mereka melakukan sesuatu itu untuk makanan. Jadi waktu mereka dapat makanan, Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka langsung gini, wah ini bisa jadi raja. Kenapa? Orang 5 roti, 2 ikan, di mana lagi yang bisa kasih makan kayak gini. Dan buat mereka, kira-kira saudara ya, kalau ininya berpikirnya mereka, jadi kalau saya bisa dapat free makanan, besok saya dapat free makanan lagi, kalau bahasanya orang Chinese ini cuan nih ya. Cuannya apa? Gua ngirit gitu kan. Ngirit apa? Ngirit loh udah dimakan nih istilahnya, semua tagihan yang terbesar itu udah dapet kok gitu kan. Jadi wah, gua I can live my life gitu dengan sekedar makan. Jadi waktu Yesus bilang, "Hei kamu makan roti kan?" Yesus bilang, "Aku nih roti hidupnya, bukan yang kamu lihat mana dari surga tadi." Yesus lanjutin, "Kalau kamu nggak makan dagingku, nggak minum darahku, kamu nggak hidup loh. Kamu nggak punya penghidupan yang sesungguhnya." Jadi waktu Yesus bilang ini, Yesus tengah bilang,
makan dagingku artinya kamu percaya bahwa hidupmu berasal dari aku dan kamu menghidupi kehidupanmu mengikuti apa yang aku bilang, apa yang aku berikan buat kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu waktu Yesus bilang begitu sama orang-orang, Yesus bilang, I am the bread of life, akulah roti kehidupan. Yesus tengah mengatakan bahwa siapa yang datang sama aku yang lapar, kamu dapat makan, yang haus kamu dapat minum. Karena Yesus bilang bahwa hidup kamu sekarang, kalau kamu mau hidup kehidupan yang sesungguhnya, kamu belajar percaya sama aku. That's the cost of following Jesus. Kalau kita mau ngikutin Yesus, kita mengikuti apa yang dia bilang. Beda sama kalau kita hari ini, kita following someone di sosial media, kita klik ya, dia mau pergi kemana, mau apa aja, filosofi hidupnya apa aja, terserah gitu ya. Tapi waktu kita mau ngikutin Yesus, ada harganya. Harganya apa? Kita ikutin apa yang dia bilang sama kita. Di dalam kehidupan kita, kita berpikir, oh keselamatan kan gratis. Yes, betul. Yesus sudah bayar buat kita. Tapi Billy Graham bilang gini, salvation is free, but discipleship costs everything we have. Waktu kita mau ngikutin Yesus, saya ingat waktu saya pertama dibimbing sama teman saya yang, by the way teman saya yang di Amerika yang kerja itu, yang memuridkan saya pertama kali waktu SMA. Dia bilang gini, kamu mau kenal Tuhan Yesus? Ada harga yang harus dibayar. Lalu dia bilang, apa? Saya bilang, ya hubungan yang kamu punya, kamu evaluasi, gitu ya. Hubungan sama buat saya waktu itu life is basketball. Jadi kalau nabung semua buat beli, saudara kalau teman-teman yang main basket ada kartu basket, sepatu, oh semua apparel gitu ya. Life is for that, gitu ya. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Lalu dia bilang, is your relationship with that things is really the right relationship or not? Saya bilang, oh iya juga. Saya mau ikutin Yesus, tapi kalau basket kayaknya Yesus nomor nomor something gitu ya. Terus saya pikir, wow, that's not right gitu. Kalau kita mau ikutin Tuhan, kita mau nggak membayar harganya? Ikutin. Di area how we do business, di area how we deal with people, di area bagaimana kita memperlakukan orang lain, kita ngikutin Tuhan benar-benar. Waktu kita bersedia membayar harganya. I have to make an adjustment. Harus bertobat. Cara aku memperlakukan karyawan, cara aku memperlakukan orang. Why? Because there's something have to change. Ada harganya kalau kita mengikuti Tuhan. Keselamatannya gratis. Kita nggak lakukan itu untuk kita selamat. Tetapi kalau kita mau jadi murid Kristus, kita perlu mengizinkan Tuhan membentuk kita. Jadi ada harga yang ikutin Yesus, tapi seringkali kita pikir gini, oh kalau saya ikutin Tuhan, saya akan kehilangan ini nih. Yang tadinya pleasures, enak gitu ya, sekarang nggak ini lagi. Saya pernah duduk dengan satu orang anak muda, yang bilang gini, kok saya kalau ngikutin Yesus nih, saya berpotensi kehilangan bisnis saya. Maksud kamu gimana? Ya jadi cara saya mengelola bisnis ini selama ini tuh gini nih kok, gitu ya. Ya saya mau nggak mau, saya harus ya nyikut makan orang lain gitu untuk saya gini, saya harus bohong, saya harus gini gitu ya. Eee, saya kalau ngikutin dia bilang gini, "Saya mau ikut Yesus atau kehilangan bisnis saya?" Cara ininya, lalu saya bilang gini, "Well, apakah kamu bisa hidup tanpa Yesus? Apakah kamu bisa hidup dengan bisnis kamu?" Well, eee, the next question is, kamu mau nggak merubah? Bukan bukan bicara tentang menutup bisnisnya, tapi kamu mau nggak mengubah cara berpikir kamu, how you run business? Saya ingat juga, saya pernah dulu masih ada toko buku ya, toko buku Kristen. Saya pernah ditanya sama orang di toko buku, "Kok engkau baca nih buku ini?" "Iya baca Pak." Terus, "Dilakuin?" "Ya, maksudnya dilakuin tuh gimana?" "Saya ya,
Terus sekali lagi saya bukan mengatakan semua, yang berprofesi ini negatif ya. Lalu saya bilang gini, "Profesi saya ini kok, itu jual beli mobil bekas." Oke. Ini menurut dia, saya bukan mengatakan semua penjual mobil bekas ya, tapi ini orang yang berinteraksi dengan saya. Dia bilang gini, "Saya itu harus berbohong kok." Maksudnya, ya mobilnya kalau kondisinya gini saya harus bohong ke customer, kalau nggak dia nggak bakal beli kok, gitu kan. Oke, ya buat saya gini, saya nggak bisa jawab Bapak sekarang gitu. Saya nggak kenal Bapak gitu, saya disamperin. Tapi kalau Bapak mau jadi murid Kristus, mungkin ada hal-hal yang Bapak perlu bersedia mengubah cara Anda melakukan pekerjaan dan bisnis Anda. Saya bukan mengatakan profesi itu salah, tetapi pasti Tuhan punya jalan. Saudara mau taat atau enggak, gitu. Jadi kalau kita mau ikutin Tuhan, ada harga yang kita bayar. Dan sometimes that aspect itu, following Jesus means kita juga stop following something else. Kita berhenti mengikuti apa yang dunia bilang sama kita. Kita berhenti mengikuti cara-cara kita yang biasa kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan panggil kita untuk tinggalkan. Saya nggak bilang ini mudah, tapi saya mau katakan kalau kita membangun hubungan sama Tuhan, waktu kita unfollow things, it will be beautiful. Di luar Tuhan, kita nggak bisa unfollow. Kita nggak bisa unfollow sin. Di luar Yesus kita nggak bisa unfollow habitual sin, whatever it is. Tapi di dalam Kristus kita bisa unfollow all the sin supaya kita bisa follow Jesus. Waktu saya bilang sama teman saya nggak bisa lepasin all of this basketball dan gitu. Lalu dia bilang gini, well simple, saya anak matematik gitu kan, sederhana kok. Kita punya balance sheet gitu ya. Kalau lu punya duit, lu keluar masuk gitu kan, ada balance sheet-nya gitu ya. Kalau kita ngitung harganya ngikutin Yesus, seringkali kita waktu teman SMA saya, seringkali kita mikir cuma benefit. Kalau saya kehilangan saya ngikut Yesus, saya kehilangan something else. Saya bayar harganya kalau saya ngikutin Yesus. Lalu teman saya bilang ini, "Sebentar, kalau kamu nggak ngikutin Yesus, kamu juga bayar sesuatu. Cuma kamu nggak sadar. Kita bayar lebih mahal karena kita nggak ngikutin Yesus. The other side of the ledger is that kalau saya nggak ngikutin Yesus, hidup saya mungkin berantakan. Saya nggak akan bisa punya pernikahan yang saya punya hari ini. Saya nggak akan bisa punya anak-anak yang saya punya hari ini. Kalau karena hidup saya tanpa Yesus, it will be completely miserable. Artinya kalau nggak ngikutin Yesus, ada harga juga yang kita bayar. Dan the problem, consequences-nya mengerikan, kita nggak tahu. Tapi waktu kita ngikutin Yesus, ada harga yang kita bayar. Tapi reward-nya itu luar biasa dan never ending. Jadi kalau saudara hari ini, waktu Tuhan bilang, hey, stop doing that. Trust me, I will lead you. This is not the way you do business. Let me tell you how you do business. Saya nggak ajarin saudara cara berdu business. Tapi Tuhan bisa ajarin saudara. Tuhan bisa tanya, Tuhan, what should I do? Handling these people. Roh Kudus, lead me. How to deal with this. Kenapa? Karena dia mau tuntun kita. That's what relationship is. Makanya we have to do it daily, saudara. Di dalam banyak hal, di dalam kehidupan kita, kita berpikir kalau saya nggak ikut Tuhan, kalau saya ikut Tuhan saya bayar sesuatu, saya kehilangan sesuatu. Jim Elliot gini, this is one of missionary yang I think dia martir di dalam menjangkau suku Indian Aztec. Dia bilang, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Dia bukan orang yang bodoh, yang memberikan apa yang dia juga nggak bisa pertahankan untuk mendapatkan sesuatu yang dia nggak akan pernah kehilangan. Waktu kita melepaskan, maybe it seems like kita melepaskan wealth, kita melepaskan pleasures, kita melepaskan dari kehidupan kita sesuatu yang kita juga nggak akan bisa pertahankan. Tapi waktu kita menerima Tuhan, itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Ini ngomong aja saudara. Discipleship is relationship. Tuhan panggil kita to have fellowship with Him, have communion with Him. Punya hubungan sama Dia.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus berkata kepada 12 muridnya, "Kamu nggak pergi juga?" Gitu ya. Ini kalau di sosial media ini, "Aduh, tolong dong jangan di-unfollow," gitu ya. "Tolong ini." Ternyata Yesus nggak panik gitu ya. Tinggal oke, Yesus tanya muridnya, "Kamu nggak pergi juga?" Lalu murid-muridnya bilang, "Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tuhan mau punya hubungan dengan kita. Have a close, intimate relationship di dalam waktu-waktu kehidupan kita. Di waktu yang tenang, nggak ada masalah, build relationship. Di waktu-waktu yang susah, critical, Tuhan mau kita juga berseru sama dia. Saya mau mendorong saudara untuk just dalam kehidupan saudara, ambil waktu untuk berdoa. Sometimes communion with God nggak dibatasi dengan waktu, nggak dibatasi dengan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita tahu, seberapa tahu banyak lagu rohani yang kita nyanyi. As simple as letting God to come near to us. Waktu saya nyiapin slide ini, anak saya telepon dari Kanada gitu ya. By the way, kami sering lakukan, maksudnya ya telepon gitu ya. Ada waktu saya sama anak-anak, waktu dalam kehidupan saya itu ada hari night itu, Friday night itu board games night. Jadi kita main board game sama-sama gitu ya. Uh, jadi kita spend time. Board game apa? It doesn't matter sudah board gamenya. Karena pada akhirnya waktu kita main board game kita ngobrol ini itu yang diobrolin udah banyak banget. Nah waktu saya siapin ini, anak saya telepon, "Dad lagi apa?" "Lagi nyiapin slide buat khotbah." Ya terus aku tanya, "Kamu lagi apa, Deb?" Namanya Debra. "Deb, kamu lagi apa, Deb?" "Lagi baca magazine." Gitu. Oke, ya udah lalu dia baca magazine, saya bikin slide, sementara dengan teknologi ya kita masih ngobrol ya. Mungkin teman-teman yang high schooler sering gitu ya, terus pakai Discord gitu ya. Udah, ya jalan terus aja ngobrol gitu ya. Terus kita nggak ngobrol apa-apa. Lalu dia udah, karena di sana waktunya ada malam, dia bilang, "Oke, Dad, I wanna sleep, good night," gitu ya. Cek udah tutup gitu. Nggak ngobrol banyak saudara. Well, that session gitu ya. Lalu saya realize, sampai kita connect sama Tuhan. Kita mungkin nggak ngomong apa-apa. Kita nggak bisa banyak hal. Tapi just get close to each other. It's been so meaningful. Saya mau mengajak kita. Let's come to God every day. Let's build that relationship. Itu akan mengubah hidup kita. Mengubah kita menjalani hidup kita seperti parfum tadi. We will see our 24-hour completely different. Because this is even the small fractions of time yang kita spend sama dia. Apa tantangan yang kita hadapi hari ini? Saya mau mengajak kita datang sama Tuhan.